Selamat siang, saudara-saudara pemirsa. Demi Allah, saya Mengenal geopolitik Papua di meja negosiasi jika Papua merdeka. Hey guys, masih di sini di trendingdunia.com. Dalam beberapa menit ke depan, gue bakal nunjukin sesuatu yang bisa bikin lo mikir 2 kali tentang apa yang lo percaya selama ini. Yes, semua berawal dari satu kejadian kecil tapi dampaknya bisa ngeguncang satu negara. Kenapa hal ini penting dibahas? Bukan karena sekedar konten, tapi karena ada yang sengaja nutupin. It's okay, take your time, duduk santai, mungkin sambil ngopi atau ngemil, because today kita bakal ngobrolin something yang berat tapi menarik banget buat dibahas bareng-bareng. Kalian pernah nggak sih kepikiran, what if Papua beneran merdeka? Kayak Indonesia kehilangan salah satu wilayah terbesarnya dan Papua berdiri sendiri sebagai negara baru. Sounds like a huge what if, right? Nah, malam ini kita coba bedah bareng tanpa judgement, tanpa tendensi, more like kita ngobrol santai aja sambil mikirin skenario-skenarionya. Papua itu kan sering disebut tanah surga yang jatuh ke bumi. Dari Freeport dengan emasnya, LNG tangguh, sampai laut yang kaya ikan. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, kalau suatu hari Papua beneran berdiri sendiri, bakal jadi cerita sukses kayak Brunei? Atau justru endingnya mirip Timor Leste yang struggle banget secara ekonomi? Let's dig deeper. Dampak ke Indonesia. Pertama, kita bahas dulu dari sisi Indonesia. Kalau Papua lepas, Indonesia kehilangan bukan cuma tanah luas, tapi juga frontliner strategis ke arah Pasifik. That's a big deal, karena basically Papua itu semacam benteng terakhir Indonesia di timur. Kedua, soal sumber daya alam. Bayangin aja, APBN kita kan banyak banget yang terbantu dari tambang dan energi di Papua. Kalau itu hilang, otomatis pendapatan negara bakal turun drastis. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau Papua bisa lepas, ini bisa jadi domino efek. Daerah lain bakal kepikiran, kalau Papua bisa, kenapa kita enggak? That will shake the whole NKRI. So, dari sisi Indonesia, losing Papua is a nightmare scenario. Dampak ke Papua. Sekarang kita balik, kalau Papua merdeka, apa yang bakal mereka rasain? Di atas kertas, Papua itu kaya banget. Honestly, kalau di-manage dengan baik, bisa aja mereka jadi negara kecil kaya kayak Qatar atau Brunei. Tapi realitanya, it's not that simple. Ada beberapa halangan besar. Pertama, SDM. Pendidikan masih tertinggal. Skill tenaga kerja juga belum merata. Kedua, politik internal. Papua itu nggak homogen. Ada banyak suku, ada banyak faksi. Kalau nggak ada persatuan, bisa chaos di dalam negeri. Ketiga, asing. Negara-negara besar pasti nggak tinggal diam. Australia, Amerika, bahkan China pasti masuk untuk rebutan influence. Jadi bisa kebayangkan, Papua jadi kayak papan catur, tempat bidak-bidak besar dimainkan. Jadi ada resiko besar kalau Papua jatuh ke skenario kayak Timor Leste. Kayak SDA tapi rakyatnya tetap hidup susah karena aset negara diambil asing lewat kontrak jangka panjang. Timeline skenario 10 hingga 20 tahun ke depan. Biar makin kebayang, let's do a little imagination game. Kita bikin timeline. 5 tahun pertama, euforia kemerdekaan, bendera baru, lagu kebangsaan baru, rakyat happy. Tapi ekonomi goyah, belum ada sistem fiskal yang stabil. Bantuan luar negeri masuk gede-gedean. Tahun 6 hingga 10, sektor tambang makin dikuasai asing, politik mulai kerasa panas, rakyat sadar, loh kok nggak makmur-makmur? Tahun 11 sampai 15, mulai ada proxy war, AS dan Australia di satu sisi, China di sisi lain. Papua jadi ajang tarik-menarik geopolitik. Tahun 16 hingga 20, kalau gagal kelola negara, bisa jadi fragile state. Ekonomi stuck, rakyat miskin, tapi asing yang happy karena SDA-nya jalan terus keluar. Sounds harsh, but that's the reality check. Perbandingan Timor Leste.
Kita bisa belajar dari Timor Leste. Setelah merdeka, mereka punya cadangan minyak dan gas. Tapi apa yang terjadi? Banyak kontrak besar jatuh ke tangan Australia. Ekonomi mereka stuck, dan sampai sekarang masih jadi salah satu negara termiskin di Asia. Papua bisa aja ngalamin hal yang sama, bahkan lebih kompleks karena wilayahnya jauh lebih besar dan lebih kaya. Kalau nggak ada leadership yang kuat, Papua bisa kejebak jadi tanah kaya, rakyat miskin. Best case versus worst case. Tapi guys, jangan salah, ada juga kemungkinan best case. Kalau Papua bisa bangun negara dengan pemimpin yang visioner, anti korupsi, dan bisa lawan intervensi asing, mereka bisa jadi negara kecil tapi makmur. Mirip kayak Qatar yang kecil tapi kaya raya. Cuma ya, let's be real, jalan menuju ke sana berat banget. Dan sejarah nunjukin, negara-negara baru itu biasanya struggle dulu panjang sebelum stabil. So, bisa aja Papua sukses, tapi bisa juga jadi another Timor Leste. Depends on leadership, unity, dan how they deal with big powers. Peran negara asing di Papua. Australia kemungkinan besar bakal jadi pemain utama. Secara geografis, mereka tetangga paling dekat. Secara politik, mereka punya kepentingan untuk mastiin Papua nggak jatuh ke tangan Tiongkok. Jadi Australia bakal masuk dengan program bantuan pendidikan, kesehatan, bahkan mungkin pelatihan militer. Tapi balik lagi, semua itu ujung-ujungnya ada kepentingan. Di sisi lain, Amerika Serikat juga nggak bakal diem. Freeport itu udah lama jadi urat nadi mereka. Kalau Papua merdeka, Washington pasti bakal dorong supaya kontrak tambang tetap di bawah pengaruh mereka. Jadi bisa kebayangkan, Papua jadi kayak papan catur tempat bidak-bidak besar dimainkan. Resiko proxy war di Pasifik. Papua merdeka otomatis bakal bikin kawasan Pasifik makin panas. Pasalnya, wilayah itu selama ini dianggap tenang. Hanya negara-negara kecil seperti Vanuatu, Fiji, dan Kiribati yang main. Tapi dengan hadirnya Papua sebagai negara baru dengan SDA melimpah, otomatis bakal jadi arena perebutan pengaruh. China bakal coba masuk dengan utang infrastruktur. AS dan Australia bakal lawan, bahkan mungkin Jepang dan Korea Selatan pun ikut nimbrung. Jadi, alih-alih fokus membangun bangsa, Papua bisa aja terjebak jadi ajang proxy war antar negara besar. Potensi konflik internal Papua. Papua itu luas, dan nggak semuanya satu suara. Ada daerah pesisir yang lebih modern karena dekat dengan kota besar. Ada juga pedalaman yang masih jauh dari akses. Kalau semua disatukan jadi satu negara, bisa muncul ketidakpuasan. Misalnya daerah yang kaya hasil tambang merasa hasilnya disedot pusat. Atau suku tertentu merasa nggak diwakili dalam politik. Hal ini bisa memicu konflik internal bahkan potensi perang saudara kecil. Sejarah negara baru di Afrika nunjukin hal yang sama. Begitu lepas dari kolonial, yang terjadi malah perang internal karena elit rebutan kuasa. Efek sosial dan budaya. Papua punya budaya yang sangat kaya, tapi begitu jadi negara baru, arus globalisasi masuk lebih kencang. Bahasa asing mungkin bakal lebih dominan, pendidikan bisa diarahkan sesuai kepentingan donor asing, dan budaya lokal perlahan bisa tergeser. Di sisi sosial, gap antara orang Papua asli dan pendatang bisa makin besar. Kalau nggak ada kebijakan inklusif, ini bisa memicu diskriminasi dua arah. Orang asli merasa terpinggirkan, pendatang merasa nggak diterima. Dampaknya, harmoni sosial bisa rapuh. Ekonomi rentan resource curse. Banyak negara kaya SDA justru miskin, istilahnya resource curse. Karena terlalu bergantung sama tambang, mereka lupa bangun sektor lain kayak pertanian, manufaktur, atau pariwisata. Resiko Papua merdeka adalah jatuh ke jebakan yang sama. Dengan Freeport, LNG, dan tambang lain, pendapatan negara bisa tinggi di awal. Tapi kalau itu semua bocor lewat korupsi, kontrak asing, atau mismanagement, rakyat biasa tetap nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya, ketergantungan ke bantuan luar negeri nggak bisa diputus. Nostalgia dan identitas baru. Seiring waktu, ada kemungkinan rakyat Papua bakal ngerasain nostalgia. Mereka bisa aja mikir, dulu waktu sama Indonesia mungkin susah, tapi setidaknya ada subsidi, ada program nasional, ada infrastruktur besar. Kalau pemerintahan baru gagal kasih rasa aman dan sejahtera, nostalgia itu bisa tumbuh jadi sentimen politik. Di sisi lain, ada juga yang tetap bangga dengan identitas baru sebagai bangsa merdeka. Mereka bisa membangun narasi kebanggaan nasional, bikin simbol-simbol baru, dan coba mengukir tempat di dunia internasional. Tapi ya, antara kebanggaan nasional dan realitas keseharian bisa sangat bertolak belakang. Jadi guys, itu tadi obrolan panjang kita malam ini tentang skenario Papua merdeka. Kita nggak ngomongin pro kontra ya, tapi lebih kayak ngebayangin kalau itu beneran terjadi, dampaknya ke Indonesia dan ke Papua sendiri. Yang jelas, semua ini nunjukin satu hal. Dunia geopolitik tuh complicated banget.
Kadang kita mikir gampang, merdeka sama dengan makmur. Padahal kenyataannya jauh lebih tricky. Thank you banget udah nemenin ngobrol panjang hari ini. Kalau kalian punya pendapat atau perspektif lain, feel free to share di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. And as always, jangan lupa jaga kesehatan, take care of yourself, and see you di video berikutnya. Bye guys!